Terminal kota sore itu sedang sesak oleh hiruk-pikuk manusia. Pedagang asongan berteriak menawarkan dagangan, klakson bas saling bersahutan, dan aroma asap knalpot bercampur dengan bau kopi dari warung pinggir jalur keberangkatan. Di antara keramaian itu, berdirilah seorang pemuda berjaket lusuh bernama Joko. Ia tidak melakukan apapun, hanya berdiri dengan wajah setenang batu, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Namun, dari sorot matanya, ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang yang melintas memperhatikan Joko sekilas. Ada yang mengerutkan kening, ada yang menelan ludah seakan merasa dejavu. Mereka seperti mengenali sosok itu, tapi takut untuk memastikan. Nama Joko pernah menjadi bayangan mengerikan di terminal ini bertahun-tahun lalu. Sebagian orang mengira ia sudah mati, sebagian lain yakin ia kabur keluar kota. Tak ada yang menyangka bahwa pemuda itu kini berdiri kembali di tengah keramaian. Joko menatap para penjual yang sibuk, melihat wajah-wajah kelelahan yang bekerja demi hidup. Ia seperti menimbang sesuatu dalam kepalanya, seolah mempelajari setiap perubahan di terminal ini sejak ia pergi. Namun di balik ketenangannya, dadanya sesekali bergetar menahan sesuatu yang sulit ia jelaskan, kejengkelan, kesedihan, atau mungkin penyesalan atas masa lalu yang ia tinggalkan. Angin sore berhembus membawa debu, dan Joko menghela napas panjang. Ia bukan lagi preman bengis yang dulu membuat semua orang keder. Ia mencoba hidup sebagai orang biasa, namun bayangan masa lalu mengikuti kemanapun ia pergi. Dan kini, berdiri kembali di tempat dirinya pernah menjadi monster, membuat perasaan itu muncul lagi, apakah ia benar-benar pantas berubah? Dari kejauhan, beberapa sopir bas mulai memperhatikan. Satu di antara mereka, seorang lelaki tua bernama Pak Sidik, memicingkan mata. Astaga, itu anak itu bukan? Gumamnya lirih, wajahnya pucat seketika. Namun ia tidak berani mendekat. Kenangan tentang Joko di masa lalu membuat lututnya bergetar. Dan bisik-bisik pun mulai menyebar pelan di antara para supir dan pedagang. Sementara itu, Joko tetap diam, memandangi keramaian yang berputar penuh hiruk-pikuk. Suasana terminal membuat pikirannya beradu antara nostalgia dan luka lama. Di titik ini, ia tidak tahu bahwa langkah kembalinya sedang mengubah takdir banyak orang, bahkan sebelum ia sempat menyapa siapapun. Tiba-tiba, terdengar suara sirene mobil pickup preman yang kini menguasai terminal. Orang-orang otomatis menunduk, menghindar, dan merapikan dompet masing-masing. Sejak Joko pergi, kepemimpinan sudah berganti. Terminal kini berada di bawah cengkraman preman kasar bernama Bahtiar. Namun Joko tidak bergerak, ia tetap berdiri tegak seolah tak takut apapun. Dan saat kendaraan preman itu berhenti tak jauh dari tempat ia berdiri, Joko tahu bahwa kedatangannya bukan lagi sekadar pulang. Ia telah mengundang badai yang selama ini tertidur, dan badai itu sebentar lagi akan menyapanya langsung. Sore itu, tanpa sengaja, Joko telah memulai sesuatu yang akan mengguncang seluruh terminal kota. Suara pintu mobil pickup itu dibanting keras, menggema di antara deru bas dan langkah manusia. Dari dalamnya turun seorang lelaki berperawakan besar, mengenakan jaket kulit dan rantai perak di lehernya, Bahtiar, penguasa baru terminal kota. Langkahnya berat, sombong, dan penuh keangkuhan seperti seseorang yang merasa dunia ada di bawah kakinya. Orang-orang menunduk otomatis ketika ia lewat, tak berani menatap matanya lebih dari 1 detik. Bahtiar memperhatikan lingkungan dengan tatapan mengancam, memastikan semua pedagang sudah menyiapkan uang keamanan yang tiap hari harus mereka bayarkan. Suara gumam ketakutan terdengar di sana-sini. Pedagang gorengan buru-buru menutup plastik dagangannya, sementara seorang ibu penjajah minuman merogoh kantongnya gemetar. Bagi Bahtiar, terminal bukan ruang publik, terminal adalah wilayah kekuasaannya. Namun sore itu, perhatian Bahtiar terhenti pada seseorang yang tidak menunduk seperti yang lain. Seorang pemuda berjaket lusuh berdiri tegak, tenang, seolah tidak peduli pada keberadaan sang preman. Joko, Bahtiar mengerutkan kening, heran melihat ada orang yang berani tidak menghindar darinya. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat namun penuh niat untuk mempermalukan siapapun yang berani melawan. Dari kejauhan, bisik-bisik mulai menyebar liar. Bahtiar bakal celaka kalau dia tahu siapa yang dia dekati, ujar seorang pedagang dengan suara tercekat. Tapi tidak satu pun berani memberi peringatan pada Bahtiar, mereka lebih takut padanya, meski di saat bersamaan, mereka juga takut akan kebangkitan sosok lama bernama Joko. Bahtiar berhenti tepat di depan Joko. Tubuhnya tinggi,
Bayangannya menutupi Joko hampir sepenuhnya. "Hei, kau," ujar Bahtiar dengan nada meremehkan. "Kalau berdiri di sini, bayar jatah keamanan." Kata-katanya dingin, penuh kesombongan seperti biasa. Namun yang membuat orang terkejut adalah respons Joko, ia bahkan tidak menoleh, tidak tertarik sedikit pun pada ancaman itu. Wajah Bahtiar berubah masam, merasa dipermalukan. "Kau budek? Hah, ini wilayah saya," katanya lagi sambil mendorong bahu Joko. Namun Joko hanya memejamkan mata sebentar, seolah berusaha menahan sesuatu dalam dirinya, entah emosi, entah insting lama yang berusaha bangkit ke permukaan. Seorang sopir bus, yang kebetulan mengenal masa lalu Joko, menahan napas melihat itu. Ia tahu cukup jelas, satu sentuhan provokasi saja sudah cukup membuat terminal menjadi lautan kekacauan. Namun Bahtiar, tidak mengetahui apapun tentang legenda lama itu, terus terpancing oleh rasa penasaran bercampur arogansi. Akhirnya Joko membuka mata dan menatap Bahtiar, tatapan yang tidak menunjukkan ketakutan, namun bukan pula tantangan. Hanya ketenangan yang sangat tidak wajar, ketenangan yang membuat Bahtiar merasa seperti sedang menatap predator yang sedang tidur. Di detik itulah suasana terminal retak, semua orang tahu, tanpa satu kata pun diucapkan, badai pertama baru saja menyentuh tanah. Bahtiar menatap Joko dengan rasa tidak percaya. Ia terbiasa melihat orang gentar, menunduk, atau memberikan uang tanpa banyak bicara. Tapi pemuda di depannya ini, diam, tenang, bahkan tidak terganggu sedikit pun oleh dorongannya. Rasanya seperti memandang tembok yang tidak bisa digoyahkan. Kemarahan pun naik perlahan di dada Bahtiar, bagai api yang disiram bensin. Kerumunan di sekitar mereka semakin merapat, meski tetap menjaga jarak aman. Ada yang pura-pura membereskan dagangan sambil mencuri pandang, ada yang memegang ponsel namun tak berani merekam. Semua merasakan udara berubah tebal, seperti ada badai besar yang sedang ditahan oleh helai benang tipis. Seseorang berbisik, "Itu pasti dia, Joko." Namun bisikannya langsung ditepis oleh temannya yang ketakutan. Bahtiar memiringkan kepala, berusaha melihat wajah Joko lebih jelas. "Kau pikir kau siapa berdiri di sini tanpa bayar? Tentang hormat pun tidak," ucapnya dengan nada menghina. Tapi tatapan Joko tidak menunjukkan kemarahan, yang terlihat malah kehampaan, seolah dunia di sekitar tidak lagi berarti apa-apa baginya. Tatapan yang membuat bulu kuduk Bahtiar meremang tanpa ia sadari. Beberapa anak buah Bahtiar mendekat, menunggu perintah. Mereka memperhatikan Joko seperti melihat seseorang yang sulit ditebak. Aura Joko terasa berbeda, tak ada pose menantang, tidak ada ancaman verbal, tapi justru itulah yang membuat semua orang merasa ngeri. Orang yang tidak perlu membuktikan dirinya adalah orang yang paling berbahaya. Akhirnya Joko menghela napas pelan. "Aku hanya lewat," ucapnya dengan suara rendah dan tenang. Tetapi ketenangan itu justru seperti ancaman halus. Kata-kata sederhana itu menyinggung harga diri Bahtiar, seolah keberadaannya sama sekali tidak penting bagi Joko. Seketika wajah Bahtiar memerah, matanya membelalak oleh rasa tersinggung yang membakar dadanya. Tanpa pikir panjang, Bahtiar mencengkeram kerah Joko. "Lewat, di wilayah saya tidak ada yang lewat tanpa izin." Suaranya bergemuruh, memancing sorakan tertahan dari para preman lain. Tapi Joko hanya menatap tangan Bahtiar tanpa ekspresi, seolah sedang memikirkan apakah ia harus melepaskan pria itu, atau menghancurkannya. Kerumunan yang menonton mulai gemetar ketakutan. Mereka tahu, sekali saja Joko merespons dengan kekerasan, terminal akan berubah menjadi medan perang. "Bahtiar, jangan," bisik seorang pedagang, tapi tentu suaranya tak cukup keras untuk terdengar. Semua orang tahu bahwa Bahtiar tidak pernah berhenti sebelum membuat lawannya bertekuk lutut. Dan kali ini ia tanpa sadar memilih lawan yang salah. Joko kemudian menatap tepat ke mata Bahtiar, tatapan dingin yang tidak memiliki rasa takut maupun amarah. Tatapan itu membuat Bahtiar mundur setengah langkah tanpa sadar, jantungnya berdetak tidak beraturan. Untuk pertama kalinya sejak menguasai terminal, ia merasa dirinya sedang berhadapan dengan sosok yang jauh melampaui ancaman biasa. Dan pada detik itu juga, semua orang menyadari satu hal, bentrokan antara keduanya tidak lagi dapat dicegah. Kerumunan yang mengelilingi mereka menahan napas ketika Bahtiar tersentak mundur oleh tatapan Joko. Sebentar saja, suasana terminal berubah hening bagaikan kuburan. Bahkan suara mesin bus yang biasanya meraung pun terasa seperti bergema jauh sekali. Semua orang tahu, momen ini adalah batas. Sekali saja garis itu dilewati, tidak ada jalan kembali. Bahtiar menggertakkan gigi,
mencoba menutupi rasa gentar yang sempat menyentuh hatinya. Dengan cepat ia menarik kembali genggaman di kerah Joko dan mengencangkannya, kali ini lebih keras, lebih kasar, seakan ingin menegaskan bahwa dirinya masih penguasa di tempat ini. "Aku tidak suka caramu menatap aku," ujar Bahtiar dengan suara rendah tapi penuh ancaman. "Di wilayahku, tidak ada yang berani bersikap begitu." Joko menurunkan pandangannya sejenak, lalu menatap lurus ke mata Bahtiar. "Aku tidak mencari masalah," katanya pelan. Namun pelan bukan berarti lemah. Ucapannya seperti diselimuti ketenangan dingin yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang mendengarnya merasakan hawa mencekam, seolah malaikat maut sedang berbisik di telinga mereka. Kata-kata Joko itu, bukannya menenangkan, justru menyulut ego Bahtiar yang mudah terbakar. Tawa kecil sinis lolos dari bibirnya. "Tidak mencari masalah," ulang Bahtiar sambil mendorong Joko hingga tubuhnya bergeser setengah langkah. "Kalau begitu, bayar jatah keamananmu, atau aku yang akan mencarikan masalah untukmu." Sorakan kecil dari anak buahnya terdengar, semakin meningkatkan ketegangan. Awan hitam berkumpul dalam hati Joko. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan diri. Selama bertahun-tahun ia berjuang meninggalkan kehidupan lamanya, premanisme, kekerasan, dan darah yang tak pernah berhenti membayangi. Tapi kini, di tempat yang penuh kenangan kelam ini, orang seperti Bahtiar mencoba menyeretnya kembali ke dunia itu. "Aku sudah bilang, aku hanya lewat," jawab Joko tanpa menggertak, namun tatapannya berubah lebih tajam. Dorongan berikutnya dari Bahtiar lebih keras dan kasar, membuat orang-orang tersentak. "Kau pikir aku bodoh? Atau kau cuma sok berani?" raung Bahtiar. Kini wajahnya penuh amarah, seolah Joko telah menamparkan harga dirinya di depan semua orang. Anak buah Bahtiar mulai mengepung perlahan, membuat lingkaran yang menutup jalan keluar bagi siapapun yang terjebak di dalam. Para pedagang saling berbisik, panik, sebagian ingin lari tapi takut menarik perhatian. Seorang bapak tua bahkan berulang kali memegang dadanya, takut akan kerusuhan yang akan datang. Semua orang tahu, satu kata atau gerakan Joko akan menentukan apakah terminal ini akan berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Akhirnya, Joko membuka mulut, suaranya rendah namun terdengar jelas di tengah keheningan terminal. "Kalau kau memaksa," katanya sambil menepis tangan Bahtiar dari kerahnya, "maka ini bukan lagi soal uang." Kalimat itu menghentak semua orang, sebuah penolakan terakhir yang bukan hanya menolak bayar, tapi juga menolak tunduk. Dan pada detik itu juga, Bahtiar kehilangan kendali atas amarahnya. Badai yang ditakutkan semua orang, akhirnya mulai menggulung. Amarah Bahtiar memuncak begitu Joko menepis tangannya. Bukan sekadar penolakan, itu penghinaan. Semua orang bisa melihat bagaimana wajah Bahtiar berubah merah padam, dan nadinya menonjol jelas di leher. Bagi preman seperti Bahtiar, harga diri adalah segalanya, dan hari itu, seorang pemuda berwajah tenang baru saja merobeknya di depan umum. Ia merasa harus membalas, harus menunjukkan bahwa dialah raja di terminal ini. Anak buah Bahtiar mulai mendekat, mengitari mereka semakin rapat. Namun di tengah ketegangan itu, salah satu preman berbisik ke telinga Bahtiar, "Bang, itu Joko." Joko yang dulu, bisikan itu terputus karena ia menelan ludah ketakutan. Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan, namun bagi Bahtiar, kebanggaan dan dendam sudah menguasai pikirannya. Ia tidak percaya ada seseorang yang bisa lebih menakutkan darinya. "Aku tidak peduli dia siapa," balasnya dingin. "Kalau berani melawan aku, berarti dia ingin mati." Sementara itu, Joko masih berdiri diam, seperti batu karang di tengah badai. Tatapannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada sedikit bayangan kelam yang muncul, sebuah kilatan masa lalu yang selama ini ia tekan sedalam mungkin. Ia tidak ingin bertengkar, tapi Bahtiar terus memaksanya, mendorong dan memojokkan batinnya yang sudah letih. Joko bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Kerumunan mulai bergerak mundur, takut terseret dalam keributan besar. Beberapa sopir bus menarik murid-murid sekolah menjauh, sementara pedagang mengunci kotak uang mereka, takut barangnya hancur berantakan jika perkelahian meledak. "Astaga, Joko benar-benar kembali," gumam seorang wanita tua sambil menutup mulutnya. Wajahnya pucat, seperti melihat sosok yang seharusnya sudah lama menghilang. Bahtiar mendengus keras. "Kalau benar kau Joko, yang katanya dulu ditakuti semua orang," katanya sambil meludah ke tanah, "aku tidak peduli. Sekarang ini terminal milikku, bukan milikmu." Ia mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter,
menantang tanpa rasa takut, atau mungkin, terlalu bodoh untuk memahami ancaman di depannya. Joko tetap diam, namun dalam diam itu ada badai yang mulai berputar. Bisikan tentang masa lalu Joko mulai menyebar semakin cepat. Beberapa orang yang dulu pernah melihat Joko beraksi saat masih menjadi preman, langsung pucat pasi. Mereka tahu apa yang pernah ia lakukan. Bagaimana ia menangani preman yang lebih ganas dari Bahtiar hanya dengan tangan kosong. Bagaimana ia kerap menghilang setelah memusnahkan lawannya, seakan menjadi bayangan pembawa maut. Dan kini, bayangan itu berdiri lagi, tepat di hadapan Bahtiar. Namun Bahtiar, yang merasa kekuasaannya terancam, justru semakin beringas. Dendam dalam dirinya tumbuh dari ketakutan yang ia tolak akui. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang bisa membuatnya mundur selangkah tadi, meski tanpa kekerasan. "Aku akan pastikan kau menyesal datang ke terminalku," ujarnya penuh cemooh dan kemarahan. Kata-kata itu menjadi bahan bakar yang menyulut api. Joko menghela napas panjang, tatapannya merunduk sejenak. Sebelum kembali menatap Bahtiar, "Jangan paksa aku," katanya pelan. Namun pelan itu tidak lemah, justru sangat menakutkan. Dan bagi mereka yang mendengar, kalimat tersebut seperti ketukan pertama genderang perang. Pada titik itu, semua orang tahu, Bahtiar baru saja membuka pintu menuju neraka yang tidak seharusnya ia sentuh. Ketegangan di terminal semakin menebal hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Setelah peringatan terakhir Joko, semua orang terpaku, apakah Bahtiar akan mundur atau justru maju semakin agresif. Namun Bahtiar, dikuasai ego dan amarahnya, justru memilih yang kedua. Ia mendorong Joko lagi, kali ini dengan kekuatan penuh, membuat tubuh Joko sedikit condong ke belakang. Kerumunan menahan napas. Itu dorongan yang tidak akan bisa ditarik kembali. Joko menahan tubuhnya, namun kali ini matanya berubah. Ada kilatan tajam yang selama ini ia sembunyikan, kilatan liar yang membuat semua orang merinding. Seluruh kesabaran yang ia bangun selama bertahun-tahun, semua usaha untuk keluar dari dunia kekerasan, retak dalam sekejap karena sikap Bahtiar yang terus memaksa. Ia tidak ingin kembali menjadi monster, tapi monster itu kini sedang mengetuk dari dalam dirinya, meminta dikeluarkan. Bahtiar tidak berhenti di situ. "Aku sudah bosan bicara," raungnya. Ia menarik pisau lipat dari pinggangnya dan menamparkannya di depan wajah Joko. Kerumunan langsung terpukul panik, beberapa orang menjerit kecil, sementara anak-anak buah Bahtiar tertawa bangga seperti penonton sirkus yang tahu aksi selanjutnya akan berdarah. Namun Joko tidak bergerak, tidak mundur, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Justru itu membuat Bahtiar semakin geram. "Berdiri saja," bentaknya keras. Ia mengayunkan pisaunya ke arah dada Joko, bukan untuk menusuk langsung, namun sebagai ancaman yang sangat dekat, terlalu dekat. Ujung pisau hampir menyentuh kulit. Orang-orang yang menonton hampir tidak sanggup melihat. "Aku akan mengajarimu siapa yang berkuasa di sini," teriak Bahtiar lantang. Salah seorang pedagang tua berusaha mendekat sambil menangis. "Bahtiar, hentikan. Kau tidak tahu siapa orang itu." Tapi anak buah Bahtiar mendorongnya kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sedang terjadi. Semua orang tahu bahwa tragedi sudah tidak bisa dihindari. Di wajah Joko, ada perubahan kecil, otot rahangnya mengencang, napasnya menjadi sedikit lebih berat, dan tatapannya menatap tajam ke tanah seolah sedang membuka pintu masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. Ketika Bahtiar mengayunkan pisaunya sekali lagi, kali ini lebih cepat, lebih dekat, Joko akhirnya bergerak. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk mata kebanyakan orang. Ia menangkap pergelangan tangan Bahtiar dengan satu tangan, menghentikan pisau itu tepat beberapa sentimeter dari tubuhnya. Seluruh terminal terdiam, bahkan suara mesin bas seolah mematung di udara. Bahtiar membelalak, tidak percaya bagaimana tangannya dapat berhenti seketika. Genggaman Joko kuat, bukan sekadar kuat, tapi menakutkan. Jari-jarinya mencengkeram seperti besi, membuat wajah Bahtiar berubah pucat. "Aku tidak ingin bertarung," kata Joko perlahan. "Tapi kau memaksa." Kata-kata itu menggema dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Ada nada putus asa, ada luka, ada kegilaan yang hampir merangkak keluar. Itu bukan ancaman, itu pengumuman bahwa garis batas telah dilewati. Dan di detik ketika Joko memutar tangan Bahtiar hingga pisau terjatuh ke tanah, seluruh terminal tahu satu hal, keributan besar yang akan mengguncang tempat ini, baru saja dimulai. Bayang-bayang malam itu masih menghantui langkah mereka. Angin membawa aroma debu dan ketegangan,
seolah dunia sedang menahan napas. Setelah pengkhianatan yang mengejutkan di akhir bab sebelumnya, tokoh utama, yang kini tubuhnya masih bergetar antara marah dan takut, berjalan tanpa arah di antara reruntuhan harapan yang baru saja runtuh. Ia tak lagi yakin siapa musuh, siapa kawan, dan siapa yang diam-diam menunggu momen untuk menikam dari belakang. Hatinya terasa diremas keras, tak memberi ruang sedikit pun untuk bernapas lega. Di kejauhan, suara dentuman samar kembali terdengar, memantul di dinding bangunan yang retak. Tokoh utama mendongak, matanya menyipit. Mereka masih mengejar, bisiknya, nyaris tak terdengar. Setiap langkah terasa mengundang bahaya baru. Namun kali ini, selain rasa takut yang menyengat, muncul pula percikan tekad yang mulai tumbuh dari sisa-sisa luka. Jika ia terus berlari, semuanya akan berakhir tanpa jawaban. Jika ia berhenti, mungkin segalanya benar-benar akan berakhir. Tak lama kemudian, sebuah suara lirih menghentikan langkahnya. Seseorang memanggil namanya, pelan, penuh ragu, namun jelas berasal dari seseorang yang ia kenal. Tokoh utama berbalik dengan sigap, tangannya spontan meraih apapun yang bisa digunakan untuk bertahan. Tapi begitu melihat sosok yang muncul dari balik kegelapan, dunia seolah ikut runtuh bersamanya. Itu adalah orang yang selama ini ia percayai, satu-satunya yang ia anggap keluarga di tengah kekacauan yang menyelimuti hidupnya. Namun tatapan orang itu berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi menyimpan kepedulian. Mata itu kini kaku, seakan terbebani rahasia yang terlalu berat untuk dibawa. "Kau harus pergi," katanya. Suaranya bergetar, tapi bukan karena takut. Lebih seperti seseorang yang terpaksa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tokoh utama terdiam, tidak mengerti. Di dadanya, rasa curiga dan marah perlahan bercampur, menahan setiap denyut jantung. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara nyaris patah. Orang itu menunduk lama sebelum menjawab. "Semua ini, bukan kebetulan. Mereka tidak mengejarmu karena kesalahanmu. Mereka mengejarmu, karena aku." Kata-kata itu jatuh seperti pisau yang menancap dalam. Tokoh utama tertegun. Dunia berputar. Kepercayaan yang ia genggam rapat hancur begitu saja dalam sekejap. Dan dari balik kepedihan itu, muncul rasa kehilangan yang jauh lebih tajam daripada ancaman musuh manapun. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, cahaya senter dan langkah-langkah tergesa mulai mendekat dari berbagai arah. "Mereka sudah di sini," kata orang itu, kali ini dengan panik yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia meraih tangan tokoh utama, namun genggaman itu justru terasa seperti belenggu yang menyakitkan. "Pergi sekarang, jangan berdebat. Jika kau tetap di sini, mereka akan menyingkirkanmu, dan menghapus semua yang sudah kau perjuangkan." Tokoh utama menatapnya, lama, pedih, penuh luka yang tak memiliki tempat untuk sembuh. Dan di tengah kekacauan itu, ia menyadari bahwa keputusan yang diambil saat ini akan menentukan segalanya. Dengan napas yang memburu dan rasa sakit yang menekan dadanya seperti batu besar, ia menarik tangannya, melepaskan genggaman itu tanpa kata. Saat ia berbalik dan berlari, suara orang itu meneriakkan namanya, suara yang terdengar seperti jeritan seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Di balik langkah yang semakin cepat, air mata yang akhirnya jatuh, dan gemuruh langkah musuh yang semakin dekat, satu hal menjadi jelas, bab ini tidak hanya tentang pelarian. Ini adalah awal dari pecahnya ikatan, terungkapnya rahasia yang mengerikan, dan jalan baru yang akan menuntunnya menuju konflik yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Suasana di terminal berubah menjadi tegang sempurna. Kerumunan pedagang dan sopir menyingkir ke sisi-sisi, menahan napas, sementara Bahtiar berdiri dengan wajah memerah, amarahnya memuncak. Joko menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa sepatah kata pun, seakan badai yang tertahan dalam dirinya sudah siap dilepaskan. Semua orang tahu, satu langkah salah, dan darah akan segera bercucuran. Bahtiar tidak sabar, menyerang pertama. Pukulannya cepat, brutal, dan diarahkan ke tubuh Joko dengan kekuatan penuh. Orang-orang mundur, beberapa menjerit, sementara debu beterbangan dari benturan tangan Bahtiar dengan tiang terminal yang tersentuh tak sengaja. Namun Joko, tenang seperti batu karang, menangkis pukulan itu dengan satu gerakan halus. Setiap gerakan Joko terlihat presisi, seperti menari di antara kemarahan lawan. Anak buah Bahtiar segera ikut menyerang, mencoba mengepung Joko dari segala sisi.
Ia melawan satu persatu, setiap serangan mereka dibalas dengan ketepatan yang mengerikan. Gerakan Joko cepat, memutar, memukul, namun tidak berlebihan, ia hanya menendang dan menangkis dengan cukup untuk melumpuhkan lawan sementara, tanpa membiarkan kekacauan lepas kendali sepenuhnya. Terminal yang biasanya hiruk-pikuk kini hening, hanya terdengar dentuman pukulan dan teriakan perih. Bahtiar menggeram, ia menatap Joko dan mengayunkan tinjunya lagi, kali ini lebih ganas. Namun pukulan itu bukan sekadar agresi, melainkan upaya untuk menguji batas lawannya. Joko menunduk, menghindar, dan dengan satu gerakan balik, menghantam sisi perut Bahtiar, membuat preman itu terhuyung mundur. Para saksi terpaku, mereka menyadari satu hal, Joko bukan sekadar tenang, ia berbahaya, bahkan bagi Bahtiar yang selama ini merasa tak terkalahkan. Keributan meningkat, anak buah Bahtiar yang mulai panik berusaha menyerang bersama-sama. Namun Joko bergerak seperti bayangan, menangkis, memutar, dan memanfaatkan momentum. Beberapa preman tersungkur, beberapa lain menjerit kesakitan. Darah mulai bercucuran dari wajah dan tangan yang terluka. Terminal yang tadinya riuh menjadi medan laga yang membuat semua orang menatap dengan takut dan kagum sekaligus. Bahtiar menatap tubuh anak buahnya yang jatuh satu persatu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa frustasi yang luar biasa. Ia tidak pernah mengalami lawan seperti ini. Joko tampak tenang di tengah kekacauan, seperti badai yang menari di atas laut yang bergelora. Bahtiar mengutuk dirinya sendiri karena telah menantang sosok yang seharusnya ia jauhi. Dengan napas memburu, Bahtiar mencoba menyerang lagi, kali ini dengan kekuatan penuh. Ia mengayunkan tinju ke arah Joko, tapi kali ini Joko menangkap pergelangan tangan Bahtiar dengan cepat, memutar tubuhnya, dan melemparnya ke arah lantai terminal. Dentuman tubuh Bahtiar menghantam beton terdengar keras, membuat beberapa pedagang menutup mulut mereka karena terkejut. Sejenak, semua terdiam, terpaku pada pemandangan yang tidak akan mereka lupakan. Joko berdiri di tengah terminal, napasnya berat tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap Bahtiar yang tersungkur, mata preman itu penuh campuran marah dan takut. Di saat itu, semua orang tahu, ini bukan lagi pertarungan biasa, ini adalah pertarungan hidup atau mati. Dan bagi Joko, ini baru pukulan pertama, sebuah peringatan keras bagi Bahtiar bahwa terminal ini tidak akan pernah lagi berada di bawah cengkeramannya. Setelah Bahtiar tersungkur, napas Joko tetap stabil, wajahnya tidak berubah. Tapi di matanya kini terlihat kilatan lama, kilatan yang dulu membuat orang-orang gentar saat mendengar namanya. Teknik yang telah ia asah bertahun-tahun, gerakan yang pernah menakuti seluruh kota, kini kembali muncul secara alami. Setiap langkah, setiap gerakan tangannya, bukan sekadar bela diri, itu adalah seni mematikan yang hanya bisa dikuasai oleh seorang bayangan sejati. Anak buah Bahtiar, melihat pemimpin mereka jatuh, berlari menyerang secara bersamaan. Tapi Joko bergerak cepat, mengantisipasi setiap serangan dengan gerakan yang nyaris tak terlihat. Pukulan dan tendangan yang dilemparkannya bukan sekadar menghentikan lawan, tapi melumpuhkan. Dengan efisien, beberapa preman terpelanting ke lantai, beberapa lain menjerit kesakitan. Darah mulai bercampur dengan debu terminal, namun Joko tetap fokus, seolah seluruh dunia hanya miliknya saat itu. Bahtiar yang terjatuh berusaha bangkit, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Ia memandang Joko dengan tatapan dendam. Kau masih hidup, teriaknya. Joko hanya menatapnya dingin, seperti menilai apakah Bahtiar pantas mendapatkan akhir yang segera. Bagi Bahtiar, melihat lawannya tetap tenang di tengah kekacauan itu seperti melihat kematian yang akan datang menghampiri secara perlahan. Dalam sekejap, Joko maju lagi. Dengan gerakan yang nyaris seperti tarian, ia menangkis serangan ganda dari dua preman sekaligus. Satu tangan menahan pukulan, satu kaki menendang ke arah perut preman lain hingga terlempar beberapa meter. Kecepatan dan presisi gerakannya membuat semua orang terperangah. Anak buah Bahtiar mulai sadar bahwa mereka bukan hanya menghadapi orang biasa, mereka menghadapi legenda yang nyata. Suasana terminal berubah menjadi arena laga. Teriakan, dentuman pukulan, dan aroma darah memenuhi udara. Tapi di tengah kekacauan itu, Joko tetap tenang, setiap gerakan penuh perhitungan. Tidak ada satupun yang bisa mendekatinya tanpa risiko terluka. Anak buah Bahtiar mulai mundur, sebagian mencoba melindungi pemimpin mereka, sebagian lain hanya terpaku menonton. Bahtiar, yang perlahan bangkit,
mulai menyadari bahwa kekuatannya sendiri tak cukup menghadapi Joko. Ia memukul, menendang, mencoba menyerang dengan semua amarahnya, tapi setiap gerakan selalu diantisipasi, selalu dibalas. Tubuhnya semakin letih, ego dan rasa takut bercampur menjadi satu, sementara Joko tetap seperti bayangan, bergerak cepat dan mematikan. Satu gerakan terakhir Joko membuat Bahtiar terpojok di dekat dinding terminal. Napas Bahtiar terengah, matanya melotot, dan untuk pertama kalinya, rasa takut menghancurkan kesombongannya. Joko menatapnya dengan mata dingin, satu gerakan kecil dari tangan atau kakinya bisa menjadi akhir bagi Bahtiar. Dan di titik itu, semua orang tahu, terminal tidak akan pernah sama lagi. Dengan satu tarikan napas panjang, Joko menarik diri sejenak, menatap sekeliling. Anak buah Bahtiar yang tersisa mulai mundur, takut terseret lebih jauh. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini menyaksikan kebangkitan seorang legenda, seseorang yang dulu hilang namun kini kembali untuk menegakkan hukumnya sendiri. Semua orang mengerti, pertarungan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Kerumunan yang menonton semakin menahan napas ketika Joko mendekati Bahtiar yang terpojok. Napas preman itu tersengal, keringat mengalir deras, dan matanya membelalak menatap lawan yang tampak lebih seperti bayangan kematian daripada manusia. Anak buahnya mulai mundur, sebagian menjerit takut, sebagian lagi terpaku. Semua tahu, tidak ada lagi jalan mundur dari pertarungan ini. Tanpa aba-aba, Bahtiar mencoba menyerang sekali lagi, meninju dengan amarah yang telah menumpuk. Tapi gerakannya lambat dan tidak terkoordinasi. Joko menangkis dengan satu tangan, memutar tubuhnya, dan balasan berikutnya begitu cepat dan mematikan sehingga salah satu anak buah Bahtiar terkena tendangan keras tepat di dada. Tubuh preman itu terlempar ke lantai, suara benturan terdengar keras, darah mulai menetes dari bibirnya. Sorakan panik dan teriakan bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan udara. Pedagang dan sopir menutup mata, sebagian menahan wajah mereka, tapi tak satu pun bisa mengalihkan pandangan. Darah pertama telah tumpah di terminal yang biasanya penuh hiruk-pikuk. Bau logam dari darah menyebar, menambah kesan horor yang mencekam. Terminal kini menjadi arena pertarungan hidup dan mati. Bahtiar menatap anak buahnya yang jatuh, wajahnya pucat dan bibir bergetar. Ia mencoba memungut pisaunya yang terjatuh, tapi Joko sudah ada di depannya. Gerakan Joko cepat, memutar tubuh Bahtiar, menahan setiap serangan dengan presisi yang membuat Bahtiar tersentak. Setiap pukulan yang dilepaskan Joko tepat sasaran, bukan untuk membunuh seketika, tapi cukup untuk melumpuhkan dan menakuti. Satu anak buah lagi mencoba menyerang dari belakang, tapi Joko hanya dengan satu gerakan menendang tubuhnya hingga tersungkur ke lantai. Suara benturan tubuh terdengar seperti dentuman keras, dan darah mulai bercampur dengan debu terminal. Panik mulai merebak di kerumunan, beberapa pedagang menjerit, beberapa sopir menutup wajah, tapi semua menatap Joko dengan rasa takut dan kagum. Bahtiar, yang semakin lelah, mulai kehilangan kontrol. Ia mengayunkan tinjunya dengan sembarangan, tak lagi teratur. Keringat bercampur darah, wajahnya merah karena kemarahan dan ketakutan. Joko menatapnya dingin, satu senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senang, tapi sebagai peringatan bahwa perang ini hanya akan berakhir dengan satu pihak bertahan. Dalam sekejap, Bahtiar jatuh tersungkur ke lantai lagi, kali ini darah dari hidungnya mengalir deras. Joko berdiri di depannya, tubuh tegap, napas tetap stabil, wajah tetap tenang. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Hanya tatapan yang menandakan satu hal, ini adalah awal dari akhir. Semua orang menyadari, terminal yang tadinya dikuasai ketakutan kini mulai berubah, dan sang legenda telah menunjukkan siapa penguasa sesungguhnya. Anak buah yang tersisa mundur, tidak ada yang berani menghadang lagi. Terminal menjadi sunyi sesaat, hanya suara napas yang terdengar, suara tubuh yang tersungkur, dan aroma darah yang memenuhi udara. Orang-orang menatap Joko dengan rasa campur aduk, takut, kagum, sekaligus lega. Dan di saat itu, semua menyadari bahwa darah pertama telah jatuh, menandai perubahan besar yang tidak akan pernah terlupakan di terminal kota. Bahtiar terbaring di lantai terminal, darah menetes dari hidung dan bibirnya. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena sakit, tapi karena ketakutan yang pertama kali merasuki hatinya. Ia, yang dulu menakuti semua orang di terminal ini, kini mulai menyadari bahwa legenda yang dulu dianggap hilang telah kembali, dan bayangan itu berdiri tepat di hadapannya. Anak buahnya mundur perlahan, enggan mendekat. Sorot mata mereka tak lagi penuh kesombongan,
tapi ketakutan yang mencekam. Beberapa dari mereka menunduk, menatap lantai seolah ingin menghindari kemarahan Joko yang tersisa. Terminal yang tadinya hiruk-pikuk kini berubah sunyi, hanya terdengar desa napas dan langkah kaki Joko yang mantap. Bahtiar mencoba bangkit, memaksa diri berdiri meski seluruh tubuhnya bergetar. Kau tidak mungkin sekuat ini, geramnya, suaranya bergetar namun tetap dipaksakan terdengar tegas. Namun matanya tidak lagi setajam dulu, ada keraguan yang menembus setiap gerakan. Ia mulai menyadari, ego dan amarahnya selama ini hanyalah tirai tipis yang menutupi rasa takut yang dalam. Joko menatapnya dengan tenang, tanpa sepatah kata pun. Namun dalam diam itu, setiap gerakan tubuhnya memancarkan kekuatan yang mengintimidasi. Bahkan tanpa menyerang, kehadirannya cukup membuat Bahtiar merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan masa lalu, teknik mematikan, dan ketenangan yang menakutkan, semuanya terkandung dalam sosok itu. Seorang pedagang tua berbisik pada temannya, "Lihat, Bahtiar mulai takut. Aku belum pernah melihatnya begini." Beberapa orang menelan ludah, merasa lega tapi juga takut, karena ketegangan belum hilang. Mereka tahu, jika Joko benar-benar melepaskan semua kekuatan yang ia miliki, terminal ini bisa berubah menjadi medan perang yang tidak terkendali. Bahtiar mencoba menyerang sekali lagi, tapi gerakannya kini lambat, tak presisi, dan jelas dipenuhi rasa takut. Joko dengan mudah menangkis dan menahan setiap pukulannya. Tatapan Bahtiar mulai kehilangan keyakinan, tubuhnya kaku, keringat bercampur darah, dan napasnya terengah-engah. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan, penguasaan yang ia banggakan selama ini, kini bisa runtuh hanya karena satu orang. Ketakutan itu membuat Bahtiar mulai mundur, beberapa langkah demi langkah. Joko tetap mengikuti dengan tenang, tidak terburu-buru, seolah memberi Bahtiar kesempatan untuk sadar akan kesalahannya. Semua orang menyaksikan, napas tertahan, saat sang preman yang sombong kini jatuh ke dalam jurang ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Terminal kini dipenuhi aura kemenangan yang sunyi. Joko berdiri tegap, tatapannya dingin, tubuhnya siap untuk menahan setiap serangan jika perlu. Bahtiar, yang dulu menakuti semua orang, kini hanya mampu menunduk dan gemetar. Dan di saat itu, setiap orang menyadari, kekuatan sejati bukanlah yang mengandalkan jumlah atau senjata, tetapi ketenangan dan kemampuan untuk mengubah ketakutan menjadi senjata yang mematikan. Bahtiar kini berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya memerah bukan karena marah lagi, tapi karena ketakutan yang mencekam dari dalam. Ia menatap Joko dengan mata yang penuh kebingungan, antara rasa ingin menyerang dan naluri untuk melarikan diri. Anak buahnya sebagian masih mundur, beberapa mencoba menenangkan pemimpin mereka, namun semua tahu pertarungan ini harus berakhir di antara kedua sosok itu. Joko melangkah maju dengan tenang, setiap gerakannya presisi, seperti badai yang perlahan tapi pasti menghancurkan semua hambatan. Ia tidak terburu-buru, tidak membiarkan amarah menguasainya, ini bukan sekadar pertarungan, tapi eksekusi akhir bagi siapapun yang menentangnya. Suasana terminal terasa seperti medan perang yang menunggu ledakan, napas penonton tertahan, mata terpaku pada setiap gerakan. Bahtiar, meski takut, tetap menyerang. Tinju dan tendangan dilemparkannya dengan brutal, tetapi kini kekuatan dan kecepatan Joko jauh melampaui lawan. Setiap serangan yang diarahkan Bahtiar dibalas dengan ketepatan mematikan, membuat preman itu terpukul mundur berulang kali. Darah mulai bercampur dengan debu terminal, aroma logam menambah intensitas pertarungan. Satu gerakan cepat Joko memutar pergelangan Bahtiar, menghentikan serangan berikutnya dan menahannya di posisi yang tak nyaman. Bahtiar menjerit kesakitan, tapi tetap mencoba membebaskan diri. Kerumunan menahan napas, menyadari bahwa setiap gerakan Joko bisa berakhir fatal. Tidak ada lagi anak buah yang berani campur tangan, semua menyaksikan drama maut ini dengan rasa takut yang mendalam. Bahtiar mencoba menyerang dengan pisau, namun Joko menepisnya dengan mudah, memutar tubuh Bahtiar, dan satu pukulan tepat ke perut membuat preman itu tersungkur. Kali ini darah keluar deras dari mulutnya. Beberapa pedagang menutup mulut mereka, tidak percaya pada kekuatan Joko yang luar biasa. Terminal yang tadinya ramai kini hanya dipenuhi suara terengah-engah dan dentuman tubuh yang jatuh. Ketakutan Bahtiar semakin menjadi-jadi. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lelah dan kaku. Setiap langkahnya goyah, setiap serangan terasa sia-sia. Joko menatapnya dingin, seolah membaca seluruh strategi dan gerakan lawan sebelum terjadi.
Bayangan masa lalu dan kemampuan mematikan yang telah lama tersembunyi kini muncul sempurna, dan Bahtiar tidak punya lagi cara untuk menghadapinya. Dengan satu gerakan terakhir yang cepat dan mematikan, Joko menendang tubuh Bahtiar ke arah lantai terminal, membuatnya tak berdaya. Darah bercucuran dari luka-luka di tubuhnya, dan semua orang menyadari, pertarungan yang menguasai terminal selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik klimaks. Tidak ada lagi amarah kosong, hanya kemenangan yang menakutkan dan mengerikan. Joko berdiri tegap di tengah terminal, napasnya berat namun wajahnya tetap tenang. Semua anak buah Bahtiar mundur, sebagian terhuyung ketakutan, sementara kerumunan pedagang dan sopir menatapnya dengan kagum dan takut sekaligus. Terminal kini benar-benar berubah, tidak ada lagi penguasa lama, hanya satu legenda yang berdiri di tengah, menegaskan siapa yang berkuasa dan siapa yang kalah. Setelah Bahtiar terkapar di lantai terminal, tubuhnya berlumuran darah, suasana menjadi hening seketika. Tidak ada yang berani bergerak terlalu cepat, semua menatap Joko dengan campuran takut dan kagum. Terminal yang sebelumnya dipenuhi ancaman dan ketakutan kini terasa seperti ruang kosong yang akhirnya bisa bernapas lega. Setiap detik yang berlalu terasa panjang, seakan dunia menunggu untuk mengakui kemenangan Joko. Anak buah Bahtiar mundur satu persatu, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Tidak ada yang berani menatap langsung ke mata Joko. Selama ini mereka menakuti pedagang dan sopir, memeras uang, dan mengatur terminal sesuai kehendak mereka. Kini semua itu hancur, dan mereka menyadari bahwa legenda yang pernah mereka abaikan telah kembali untuk menegakkan aturan baru. Para pedagang perlahan keluar dari tempat persembunyian mereka, beberapa mengusap keringat dari dahi, beberapa menatap tubuh Bahtiar yang terkapar dengan takjub. Mereka bisa merasakan perubahan besar di udara, ketenangan yang lama hilang kini kembali. Tanpa Joko, mereka mungkin tetap hidup dalam ketakutan, tetapi keberanian dan keberadaan legenda itu kini memberi mereka rasa aman yang baru. Beberapa sopir bus dan penumpang yang menyaksikan perkelahian menahan napas, baru berani bernapas lega. Terminal yang sebelumnya seperti sarang preman, penuh kekerasan dan intimidasi, kini berubah. Tidak ada lagi teriakan ancaman, tidak ada lagi pungutan liar, hanya kesunyian yang terasa seperti hadiah bagi semua orang yang telah menderita. Joko berdiri di tengah terminal, tubuhnya tegap, wajahnya tetap tenang meski napasnya berat setelah pertarungan panjang. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang penuh rasa takut yang kini berganti lega. Ada rasa keadilan dalam keheningan itu, terminal ini akhirnya bebas dari cengkeraman orang-orang yang mengandalkan kekerasan dan ketakutan. Beberapa pedagang mendekat perlahan, menghaturkan rasa terima kasih tanpa kata-kata yang banyak. Mereka tahu Joko tidak ingin pujian, tidak peduli pada penghormatan. Ia hanya berdiri di sana, sosok yang menegaskan satu hal, siapapun yang menakut-nakuti orang lain akan menghadapi konsekuensinya. Terminal kini aman, dan legenda itu kembali menjadi pelindung yang tidak terlihat. Bahtiar, meski masih hidup, tidak lagi memiliki kekuatan atau wibawa. Tubuhnya terluka parah, dan matanya menatap Joko dengan rasa takut yang dalam. Semua orang menyadari bahwa sosok yang dulu menakuti terminal kini kalah total, bukan karena jumlah atau senjata, tetapi karena keberanian dan kemampuan seorang legenda yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Terminal perlahan kembali normal, pedagang berani membuka dagangannya, sopir bus mulai menata kendaraan, dan kerumunan yang menonton mulai bubar dengan hati lega. Di tengah semua itu, Joko berdiri sendiri, wajahnya tenang, seolah tidak ada pertarungan yang baru saja terjadi. Terminal telah bebas, preman tidak lagi berkuasa, dan legenda yang dulu hilang kini telah menegaskan posisinya, penguasa sejati bukan mereka yang menakuti, tapi mereka yang menegakkan keadilan. Meski terminal kini bebas dari preman, langkah Joko terasa berat. Ia berdiri di tengah terminal yang hening, menatap lantai yang masih berlumuran darah. Kemenangan ini seharusnya memberinya rasa lega, tapi sesuatu di dalam dirinya tidak bisa tenang. Bayangan masa lalu, setiap pertarungan, setiap darah yang pernah ia tumpahkan, muncul kembali menghantui pikirannya seperti hantu yang tidak bisa diusir. Setiap orang yang menatapnya dengan kagum dan takut tidak tahu apa yang sebenarnya Joko rasakan. Ia bukan bangga atas kemenangan ini, sebaliknya, ada rasa sakit yang mendalam. Wajah-wajah yang dulu pernah ia lukai, teman-teman yang hilang karena jalan hidupnya yang gelap, semuanya muncul di benaknya dalam kilasan yang cepat dan menyesakan. Ia menyadari, meski terminal kini aman,
ia masih membawa perang yang jauh lebih berat di dalam dirinya sendiri. Joko duduk di salah satu bangku terminal, menundukkan kepala dan menatap tangan yang dulu terbiasa menebar kekerasan. Tangan yang kini bersih dari darah segar ini menjadi simbol pertarungan batin yang belum usai. Semua orang yang melihatnya dari kejauhan mungkin mengira ia sedang beristirahat, tapi Joko tahu, ketenangan luar itu hanyalah topeng bagi badai yang terus berkecamuk di dalam hati. Suara-suara masa lalu mulai menghantui pikirannya. Jeritan lawan yang pernah ia kalahkan, kata-kata ancaman yang pernah ia teriakkan, dan tatapan takut orang-orang yang pernah ia hancurkan, semua menjadi bagian dari bayangan yang terus menempel. Joko menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi kenangan itu terlalu kuat, menembus setiap celah yang ia bangun selama ini. Di tengah kesunyian terminal, ia menyadari satu hal yang pahit, kemenangan atas Bahtiar dan terminal bukanlah jawaban bagi ketenangan hatinya. Ia bisa menundukkan preman, bisa membuat orang takut dan sekaligus kagum, tetapi ia tidak bisa menundukkan rasa bersalah dan trauma yang selalu mengikuti langkahnya. Legenda yang ditakuti semua orang kini harus menghadapi musuh yang tidak bisa ia pukul, dirinya sendiri. Beberapa pedagang yang berani mendekat melihat Joko duduk sendiri. Mereka menatapnya dengan rasa hormat dan terima kasih, namun Joko tidak mengangkat wajahnya. Ia tahu, tidak ada pujian atau ucapan terima kasih yang bisa menghapus masa lalu yang gelap itu. Terminal bisa aman, tapi hatinya tetap tergadai oleh kenangan dan pilihan yang pernah ia buat. Joko menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun setiap tarikan napas seolah menariknya kembali ke kenangan yang ingin ia lupakan. Ia menyadari, perjalanan untuk menebus masa lalu belum selesai. Pertarungan melawan preman hanyalah satu bab dalam hidupnya, pertarungan sebenarnya adalah melawan dirinya sendiri, menghadapi kesalahan, dan menemukan jalan untuk berdamai dengan bayangan yang selalu menempel. Ia bangkit perlahan, menatap terminal yang kini sunyi. Sekalipun bayangan masa lalu masih membayangi, ada satu hal yang jelas, Joko telah menegaskan posisinya sebagai pelindung terminal. Dan meski batinnya belum tenang, ia tahu, setiap langkah ke depan akan menjadi bagian dari pertarungan baru yang jauh lebih sulit, pertarungan melawan dirinya sendiri dan bayangan masa lalu yang tak pernah hilang sepenuhnya. Meski terminal kini aman, bayangan ketenangan yang baru saja muncul mulai terganggu. Dari sisi kota, terdengar kabar tentang kelompok baru yang mulai menyebar ancaman. Mereka bukan preman biasa, kekuatan dan kebrutalan mereka dikenal di luar kota, dan kabar itu sampai ke telinga Joko melalui bisik-bisik pedagang yang kembali berani bicara. Hati Joko segera terasa berat, kedamaian yang baru didapat kini terancam. Joko menatap terminal yang kini kembali hidup, pedagang dan sopir beraktivitas normal, tetapi matanya tetap waspada. Ia menyadari bahwa kebebasan sementara ini hanya permukaan. Ancaman baru itu seperti bayangan gelap yang perlahan mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ia tahu, jika dibiarkan berkembang, kekacauan bisa kembali menelan terminal dan semua orang yang kini merasa aman. Seorang sopir tua yang menyaksikan pertarungan, sebelumnya mendekat dan memberi peringatan kepada Joko. Mereka bukan seperti Bahtiar, nak. Mereka lebih terorganisir dan lebih kejam. Kau harus hati-hati. Joko mendengarkan dengan seksama, matanya menatap jauh ke arah kota. Setiap kata yang terdengar seperti dering lonceng bahaya. Ia sadar, tugasnya belum selesai, bahkan setelah mengalahkan preman yang paling ditakuti. Joko mulai mengamati pola ancaman itu. Beberapa pedagang melaporkan pengintai yang muncul di sekitar terminal, dan rumor tentang pungutan liar yang diancam akan dilakukan oleh kelompok baru menyebar dengan cepat. Anak buah Bahtiar yang tersisa bahkan mulai bergabung dengan kelompok ini, tergiur janji kekuasaan dan keuntungan. Ancaman ini tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis, menciptakan ketakutan yang sama seperti sebelumnya, namun lebih terstruktur dan berbahaya. Ia berdiri di ujung terminal, menatap jalan yang panjang, merasa berat memikul tanggung jawab. Bayangan masa lalu masih membayangi, tetapi sekarang ia harus menghadapi ancaman nyata yang bisa menghancurkan kedamaian yang baru saja ia raih. Hatinya menegang, setiap otot terasa tegang, siap menghadapi bahaya yang akan datang. Ia tahu, satu kesalahan bisa mengembalikan terminal ke kekacauan yang sama seperti sebelum Bahtiar jatuh. Joko memutuskan untuk tidak menunggu. Ia mulai menyusun strategi, mengamati siapa saja yang tampak mencurigakan, dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pertempuran. Terminal kini menjadi medan pengamatan, dan ia berdiri sebagai penjaga yang menatap setiap gerakan dengan ketelitian penuh.
Ketenangannya sebelumnya diuji lagi, kali ini bukan hanya oleh lawan, tetapi oleh konsekuensi dari kebijakan dan tindakannya sendiri. Suasana malam mulai menebal, cahaya lampu terminal berpendar di lantai yang masih kotor oleh sisa darah pertarungan sebelumnya. Dalam hening itu, Joko merasakan ketegangan baru yang berbeda. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan, strategi, dan kemampuan membaca lawan. Ancaman baru ini akan menguji dirinya dalam cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dengan napas yang dalam, Joko menatap langit gelap di atas terminal. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya sebagai pelindung belum selesai. Bayangan baru, kekuatan baru, dan tantangan baru menunggu, tetapi satu hal jelas, ia tidak akan mundur. Terminal ini adalah rumah bagi semua orang yang ia lindungi, dan ia akan mempertahankannya, bahkan jika itu berarti menghadapi ancaman yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia hadapi. Joko duduk di sudut terminal yang sepi, matanya menatap peta kecil yang ia buat sendiri. Setiap gang, setiap sudut, dan setiap titik rawan telah ia tandai. Ancaman baru itu bukan sekadar preman biasa, mereka terorganisir, licik, dan siap menyerang dengan cara yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Ia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, strategi dan kecerdikan akan menjadi kunci kemenangan. Ia mengingat setiap laporan pedagang, sopir, dan bahkan beberapa anak buah Bahtiar yang kini mulai meragukan kelompok baru itu. Setiap informasi yang masuk diolah dengan cermat. Joko mulai menyusun pola pergerakan lawan, mencoba memprediksi kapan dan dari mana serangan akan datang. Terminal yang tampak tenang kini menjadi medan perencanaan miliknya, setiap langkah diukur, setiap keputusan harus tepat. Seiring malam semakin larut, Joko memanggil beberapa orang yang masih ia percaya, pedagang lama, sopir bus yang cerdik, dan beberapa warga yang pernah membantunya sebelumnya. Mereka duduk bersama, membahas langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh kelompok baru itu. Ide, rencana, dan taktik saling dipertukarkan dengan cepat, dan suasana tegang namun fokus menyelimuti ruangan. Joko mengajarkan mereka cara mengamati, mencatat, dan melaporkan pergerakan lawan. Ia menekankan bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Terminal kini bukan hanya tempat berdagang dan menunggu bus, ini menjadi benteng pertahanan. Semua orang yang ia percayai harus mengerti peran masing-masing, dari mengintai, memberi tanda, hingga menghalangi serangan sebelum Joko turun tangan. Ia juga memikirkan kemungkinan persekongkolan dari dalam kelompok lawan. Anak buah Bahtiar yang tersisa bisa saja menjadi mata-mata. Karena itu, Joko menekankan kewaspadaan ekstra, mengamati gerak-gerik setiap orang, bahkan yang terlihat setia. Tidak ada ruang untuk kepercayaan buta, keamanan terminal bergantung pada ketelitian dan disiplin semua yang terlibat. Suara angin malam menyusup ke terminal, menambah ketegangan. Joko berdiri dan menatap seluruh terminal dari atas bangku, membayangkan bagaimana serangan mungkin akan terjadi. Ia memikirkan kemungkinan jebakan, pertempuran mendadak, dan strategi untuk memecah kelompok lawan. Setiap rencana diuji dalam pikirannya sebelum dijalankan, karena ia tahu bahwa satu kesalahan dapat menghancurkan semuanya. Beberapa pedagang dan sopir mengangguk, menyadari betapa seriusnya ancaman ini. Mereka mulai memahami bahwa pertarungan kali ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdikan, kerjasama, dan kesetiaan. Mereka yang pernah takut kini mulai belajar untuk bertindak dengan disiplin, mengikuti arahan Joko, dan bersiap menghadapi badai yang akan datang. Joko menutup peta dan menarik napas dalam-dalam. Malam itu ia duduk sendirian sejenak, menatap terminal yang kini hening. Ia tahu bahwa pertarungan berikutnya akan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan terminal ini kembali jatuh ke tangan orang-orang yang menebar ketakutan. Strategi sudah siap, persekongkolan diamati, dan Joko siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu gelap, hanya diterangi lampu terminal yang berpendar redup. Angin dingin menyusup di antara bangku dan kios, membawa ketegangan yang terasa menyesakkan. Joko berdiri di sudut, matanya menatap setiap gerakan bayangan yang muncul di sekitar terminal. Ia tahu, serangan kelompok baru itu sudah dimulai, dan mereka lebih licik daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dari kegelapan, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, diikuti bisikan-bisikan anak buah lawan. Mereka mencoba menyusup tanpa terlihat, berharap menguasai terminal sebelum Joko sempat bereaksi. Namun setiap gerakan mereka sudah diantisipasi. Joko menarik napas dalam,
menenangkan diri, lalu bergerak perlahan, seperti bayangan yang siap mematikan. Tiba-tiba, salah satu anggota kelompok lawan menabrak sebuah bangku dan menjerit. Suara itu memecah keheningan, dan Joko langsung memanfaatkan momen itu. Dalam sekejap, ia muncul dari bayangan, menangkap lawan yang paling depan dan menendangnya hingga tersungkur. Teriakan kaget anak buah lawan terdengar, dan ketegangan segera berubah menjadi kepanikan bagi mereka. Anak buah yang tersisa mencoba menyerang bersama-sama, beberapa dengan senjata tajam, beberapa lagi dengan pukulan brutal. Tapi Joko bergerak cepat, mengantisipasi setiap serangan. Pukulan dan tendangan yang dilemparkannya bukan sekadar untuk membela diri, tapi untuk melumpuhkan lawan satu persatu. Darah mulai bercampur dengan debu, dan terminal kembali menjadi medan laga yang menakutkan. Kerumunan yang menonton dari kejauhan menahan napas. Lampu yang berpendar redup membuat bayangan pertempuran terlihat seperti mimpi buruk yang hidup. Joko tetap tenang, wajahnya dingin, gerakannya presisi. Tidak ada satupun yang bisa mendekatinya tanpa risiko cedera. Setiap lawan yang mencoba mendekat segera jatuh atau terluka, membuat mereka kehilangan keberanian untuk melawan. Salah satu pimpinan kelompok baru itu muncul dari sisi lain terminal, mencoba memimpin anak buahnya menyerang Joko secara bersamaan. Namun Joko menatapnya dingin, membaca gerakan dan strategi lawan dengan sempurna. Dalam satu gerakan cepat, ia menangkis serangan, memutar tubuh lawan, dan membuatnya terjatuh ke lantai dengan luka yang cukup parah. Semua orang yang menyaksikan terperangah, menyadari kekuatan legenda itu belum pernah surut. Darah, teriakan, dan suara dentuman tubuh memenuhi udara. Tapi Joko tetap fokus, menahan setiap serangan dengan ketelitian. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berarti kekalahan atau kematian bagi lawan maupun dirinya sendiri. Terminal yang semula sunyi kini dipenuhi kekacauan yang mematikan, namun Joko tetap berdiri tegap, bayangan ketenangan di tengah badai kekerasan. Saat pagi mulai menyingsing, kelompok baru itu mundur, menyadari bahwa mereka tidak mampu menghadapi Joko. Terminal kembali sunyi, hanya terdengar napas Joko yang berat dan langkahnya yang mantap. Semua orang tahu, ancaman baru telah berhasil ditaklukkan, setidaknya untuk saat ini. Namun satu hal jelas, Joko tetap menjadi penguasa terminal, dan siapapun yang mencoba menakutinya akan menemukan bahwa legenda itu selalu siap menghadapi bahaya, siang atau malam. Terminal kini kembali hidup dalam ketenangan yang jarang dirasakan sebelumnya. Pedagang membuka dagangannya tanpa rasa takut, sopir bus menata kendaraan dengan santai, dan para penumpang berjalan bebas tanpa harus menghindar dari ancaman. Semua orang tahu bahwa legenda yang pernah menakuti dan kini melindungi mereka, Joko, tetap berdiri sebagai pengawas yang tak terlihat namun selalu hadir. Joko berdiri di ujung terminal, menatap keramaian dengan mata yang tenang. Tubuhnya masih terasa lelah, napas berat setelah malam pertempuran, namun wajahnya tetap dingin dan fokus. Ia tahu, kedamaian ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan yang panjang dan penuh risiko. Setiap orang yang melihatnya merasakan aura ketenangan yang memancar dari sosok yang telah menaklukkan ancaman demi keselamatan orang lain. Beberapa pedagang lama menghampirinya, menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Mereka bercerita bagaimana terminal dulunya hidup dalam ketakutan, bagaimana pungutan liar dan kekerasan selalu menghantui, dan bagaimana kehadiran Joko telah mengubah segalanya. Meski Joko tidak mengucapkan banyak kata, tatapan dinginnya yang hangat kini memberi mereka rasa aman yang nyata. Anak buah Bahtiar yang selamat dari pertarungan sebelumnya kini duduk terdiam, menyadari kesalahan dan kesombongan mereka. Beberapa mengangguk pada Joko, menandakan pengakuan bahwa kekuatan sejati bukan sekadar intimidasi, tapi keberanian, ketenangan, dan kemampuan membaca lawan. Terminal yang dulunya menjadi sarang preman kini berubah menjadi simbol kedamaian dan pengawasan yang adil. Di tengah semua itu, Joko menyadari bayangan masa lalu masih ada, tapi kini ia belajar menerima bahwa kedamaian bukan berarti tanpa tanggung jawab. Ia harus terus berjaga, memastikan terminal tetap aman, namun juga belajar untuk menahan diri, tidak membiarkan amarah lama menguasainya. Legenda itu kini bukan sekadar penguasa fisik, tetapi pelindung yang bijak. Beberapa sopir dan pedagang mulai menata kembali terminal, memperbaiki kios yang rusak, dan membersihkan sisa-sisa darah dari pertempuran. Suasana perlahan kembali normal, namun aura kemenangan tetap terasa. Semua orang memahami bahwa kedamaian ini diperoleh melalui pengorbanan, pertarungan, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Joko berjalan perlahan di sepanjang terminal,
menatap setiap wajah dengan penuh perhatian. Ia tidak butuh ucapan terima kasih, karena kepuasan terbesar bagi legenda ini adalah melihat terminal aman dan orang-orang yang ia lindungi dapat hidup tanpa ketakutan. Hatinya sedikit lebih ringan, meski bayangan masa lalu tetap menjadi pengingat akan siapa dirinya dan perjalanan yang telah ia tempuh. Saat matahari mulai naik di atas terminal, cahaya pagi menyinari wajah Joko yang tegap. Terminal kini benar-benar bebas dari preman, kedamaian akhirnya diperoleh, dan legenda itu berdiri sebagai simbol perlindungan yang tak tergoyahkan. Semua orang tahu, siapapun yang mencoba menimbulkan kekacauan, akan menghadapi bayangan ketenangan dan kekuatan yang telah menaklukkan semua ancaman. Joko, pelindung terminal yang tak tergantikan.